Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita di dunia ini, yaitu Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh yang berada dalam wadah Pak Eman Nahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Pak Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam dalam mempelainya Bunda Fe Hamdani. Salam kasih, salam damai sejahtera buat kita semuanya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Saya kembali mau bersaksi ya Bapak Ibu. Untuk kali ini juga kesaksian penglihatan mimpi yang sederhana, tetapi penjelasan Tuhan yang tidak sederhana, ada pesan-pesan Tuhan yang tidak sederhana, yang sangat memberkati kita ya dalam kesaksian ini, di mana tanggal 17 ke Desember kemarin saya dalam mimpi saya melihat ya tentang anggota keluarga saya, salah satunya ya, di mana mereka ada yang dari antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu saya melihat adik ipar dan mama mertua saya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan pernah menolak untuk menerima Tuhan Yesus setelah saya injili begitu ya. Mereka belum mau menerima. Tetapi dalam mimpi itu saya melihat adik ipar saya mengajak mama mertua saya untuk pergi ke gereja, dan saya mengatakan datang saja ke gereja, saya beribadah sebelumnya. Tapi saya berpikir ternyata saya juga sudah lama tidak pergi ke gereja setelah diadakannya barcode tanda binatang barcode vaksin itu ya. Dan saya berpikir apakah harus saya yang mendoakan mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan hati berpikir seperti itu. Dan selanjutnya saya dibawa ke tempat yang lain lagi. Saya melihat mama kandung saya dengan wajah yang bersih putih ya. Mama kandung saya itu seperti rambut pirang-pirang, itu kayak mirip orang bule itu. Saya di samping telinganya saya menyebutkan nama Tuhan Yesus berkali-kali. Mama saya ini yang sudah lanjut usia juga ya, sudah tua ya, dan mempunyai kelemahan tubuh, dan telinganya tidak bisa mendengar. Hampir 90%, 80%, 90% tidak bisa mendengar ya. Nah, dan di yang lain lagi saya juga melihat suami saya seperti melompat kegirangannya, melompat girang gitu ya. Dia mengatakan, saya sudah sembuh dari, sepertinya sudah sembuh dari sakitnya. Sebelumnya ada yang mengalami sakit di pinggangnya, nggak bisa bekerja sampai beberapa hari begitu ya. Setelah didoakan dia mengatakan dia sudah sembuh, saya sudah sembuh begitu. Dan di suatu tempat yang lain juga saya diperlihatkan di seberang sana melihat seorang bapak itu ya, pria setengah baya itu. Saya melihat dia berdiri di depan saya di seberang sana, dibatasi seperti jalan atau apa gitu ya. Saya berseru mengatakan kepada dia bahwa ada kuasa dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang sakit. Ada kuasa kesembuhan dan mujizat, saya bilang begitu. Bapak itu sepertinya bertanya, apakah berdoa kepada Tuhan? Ya, saya bilang berdoa kepada Tuhan. Kata saya memberitahu dia seperti itu. Nah, itu sedikit kesaksian mimpi yang sederhana dari saya. Dan setelah, seperti biasanya dalam doa kita, doa syafaat grup itu ya, kita bertanya kepada Tuhan apa arti mimpi ini, dan Tuhan menjelaskan kepada kita Bapak Ibu ya. Di sini tuh pesan-pesan Tuhan dan penjelasan dari Tuhan yang sangat memberkati kita ya kiranya ya, dimana Tuhan mengatakan ada hal-hal
yang aku mau katakan tentang masa depan daripada mimpimu itu, bahwa orang-orang yang kamu doakan tidak berlalu dengan sia-sia, akan berjalan sesuai dengan apa yang kuhendaki. Setiap jiwa berharga di hadapanku, kata Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada hidup yang sia-sia untuk satu jiwa itu. Aku menciptakan anak-anak manusia. Sebab itu, kemanapun mereka pergi berjalan dan betapa pesatnya jalan mereka, aku pasti mengingat mereka dan membawa mereka untuk bertemu aku, karena aku mengasihi semua orang tanpa batas dan tanpa syarat. Aku mengasihi mereka. Sekalipun secara manusia mereka itu tidak mungkin untuk ditolong jiwanya, tetapi bagiku tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan berhenti mendoakan orang-orang yang kamu kasihi, khususnya saudara dan sanak keluarga. Sebab ketika engkau menyebut nama mereka, ada pantulan suara itu, dan suara itu akan bergema di alam roh, dan aku pasti akan mendengarkannya. Ya Bapak Ibu, itu yang kata Tuhan pesankan pada kita. Dan doa dalam iman yang sungguh-sungguh itu di alam roh akan bekerja tanpa engkau ketahui. Dan karena imanmu itu, maka doamu itu akan bergetar di alam roh, menembus di lubuk hati dan roh orang yang didoakan itu. Doa yang dilakukan oleh orang yang berhati murni ada getarannya yang membahana terus, yang membuat seseorang diselamatkan. Sekalipun secara jasmani orang itu tidak bisa mengingat apa-apa, tetapi rohnya ada sadar, sebab aku yang menciptakan dan roh itu berasal daripadaku. Nah, itu perkataan Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun engkau berkata engkau lemah dalam berdoa dan tidak punya kemampuan sama sekali, tetapi untuk kesembuhan itu tidak harus orang yang memiliki karunia kesembuhan saja. Sekalipun anak-anak Tuhan yang lemah pun doanya berkuasa, asal dalam hatinya ia selalu menurut dan memiliki hati yang lemah lembut, maka doanya akan sangat berkuasa. Janganlah menganggap rendah doa itu, Tuhan berkata. Jangan menganggap percuma doa itu. Kuatkan hatimu sendiri bahwa dalam doamu itu ada kuasa. Kuasa yang bisa merubah orang dan menyembuhkan orang. Amin. Itu kuasa doa yang Tuhan pesankan kepada kita ya. Dan untuk ketika saya berhadapan dengan seorang kaum muslim gitu ya, dia dalam mimpi itu bapak itu seorang kaum muslim ya, yang di seberang jalan yang saya lihat itu ya, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ingat juga untuk mendoakan orang-orang muslim atau orang yang tidak mengenal Tuhan, dan seperti penglihatanmu yang lalu, ada bunga bakung besar yang menaungi Kubar, di mana aku menyatakan hadirku. Di dalam kesaksian yang lalu itu saya pernah dalam penglihatan doa melihat ada bunga bakung di langit seperti itu yang menaungi sebuah kubah seperti masjid gitu ya. Nah, itu Tuhan mengatakan bahwa aku menyatakan hadirku di kalangan orang Ismail dan melawat mereka. Doakan juga orang-orang yang menyembah patung itu. Aku mau melawat mereka juga. Amin. Haleluya. Dan kesaksian ini, kesaksian tentang kuasa doa ini ada bersangkutan dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya.
Nah, inilah kesaksian sederhana dari saya ya, dan pesan-pesan Tuhan yang memberkati kita, kiranya menguatkan iman kita, memberi semangat kepada kita untuk kiranya kita tidak henti-hentinya ya, tidak putus-putusnya untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita, keluarga inti kita, sanak saudara kita ya. Dan juga Tuhan mengharapkan kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, seperti mereka yang punya kepercayaan yang lain yang belum tidak mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Kita perlu juga mendoakan mereka agar banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan di akhir zaman ini. Karena waktunya yang singkat ini, kita harus dengan sungguh-sungguh lebih lagi, dengan tidak putus-putusnya meminta belas kasihan Tuhan, dengan sungguh-sungguh dengan hati murni kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Ada getaran dari doa kita, dari hati yang tulus keluar, doa dari hati yang tulus yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan ada getaran, ada suatu getaran yang menggema di alam roh untuk mengingatkan nama-nama orang yang kita sebutkan tersebut. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.